warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Gelora Cinta Rasul. Oke, pemirsa RCTV, Gelora Cinta Rasul adalah program yang akan hadir dan ditayangkan di televisi Radar Cirebon Televisi selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Baiklah pemirsa RCTV, saat ini saya sudah berada di Madrasah Diniyah atau Hiriyah di Kelurahan Kaliwadas ya, Blok Bantenan, Kabupaten Cirebon, dan masih di Cirebon ya pemirsa ya. Oke, sudah hadir bersama saya ini ada Bapak Sulaiman Hakim, tokoh pemuda dari Sumber. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita sudah berapa kali inform bersama ya Pak ya. Iya, semangat terus ya Pak ya. Iya, harus semangat. Harus semangat terus ya, oke ya. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Sulaiman Hakim. Oke, ini saya juga menghadirkan tokoh hebat juga, ada Bapak Haji Ahmad Taufik selaku pengurus yayasan. Bapak sehat Pak? Boleh digunakan mic-nya? Alhamdulillah sehat, waras, bergas, akas. Oh, oke. Boleh tepuk tangannya dong. Oke. Oke. Dan selanjutnya ada Bapak Muhammad Soleh SPDI yaitu selaku Kepala MDTA. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Semangat terus Pak ya? Semangat, harus semangat. Oke. Dan juga ada Bapak Tosin selaku tenaga pengajar ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke baik pemirsa, kali ini kita akan mengajak pemirsa RCTV untuk mengupas bagaimana MD dari At-Tahiriyah ini. Kita pengen tahu nih ya Pak ya, ini daerah mana persisnya, lalu dari awal pertama kali tuh programnya seperti apa. Oke, mungkin sebelumnya saya diajak ke sini oleh Pak Sulaiman Hakim nih. Pak Sulaiman boleh digunakan mic-nya Pak? Kita mau ngobrol dulu nih Pak nih. Ya, ya, Oke, silakan. Pak Sulaiman nih selaku tokoh pemuda wilayah Sumber lah ya, punya Sumber ini ya. Jadi anak muda yang punya Sumber ini harus tahu nih Pak Sulaiman nih. Oke. Punya sumber tapi tidak beli. Oh punya sumber tapi nggak beli ya, oke. Punya aja tapi nggak bisa dimiliki ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Sulaiman, ini ya Pak ya, kita kali ini ada di mana sih Pak nih, bisa dijelaskan Pak? Kita berada di Blok Bantenan, Kelurahan Kaliwadas. Betul. Tepatnya di DTA atau Hiriyah. Atau Hiriyah ya, oke ya. Kepala sekolah ini adalah saudara dan karib saya, Kang Soleh. Ya. Luar biasa ya Jadi Pak ya. Alhamdulillah banyak, karena dulu saya juga pernah jadi kepala DTA. Dulu pernah juga, oke. Sebelum jadi kepala di MI Al-Wasliyah. Betul, oke. Jadi ini masuknya masih daerah jajahannya Pak Sulaiman ya. Oke ya. Jadi masih ada darah keringat di sini ya Pak ya. Masih dulu sering ke sini. Oke, masih sering juga ke sini ya Pak ya sebelum sering. sibuk ya. Oke. Oke ya. Oke, mungkin untuk warga Sumber ya, Pak Sulaiman ini mungkin sudah tidak asing ya mukanya ya. Mungkin yang sudah bergelut di dunia pendidikan ini sudah hafal betul ya Pak ya. Iya, kemudian juga dulu pernah jadi ketua rayon ya. Ketua rayon Oke. 8 di Sumber. Rayon Itu 8 di terdiri Sumber ya. dari Oke. 8 ya, 8 DTA. 8 DTA di Sumber, Kaliwadas, Watu Bela dan Pesalakan. Oke, jadi memang sudah hafal betul ya Pak ya. Sudah hafal betul. Sudah hafal mengenai betul dunia karakteristiknya. per-DTA-an di Kecamatan Sumber Cirebon lah. Oke, luar biasa ini ya. Tokoh muda dari Sumber luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Nah ini nih ya, adik-adik kecil nih, mau nggak nih kayak Pak Sulaiman jadi tokoh pemuda Sumber? Mau nggak? Mau. Kalau mau harus apa? Harus belajar. Udah nanya belum belajarnya gimana? Sudah? Sudah ya? Iya, jadi kalau mau jadi tokoh pemuda yang hebat, anak muda yang berprestasi, anak muda yang berguna, harus banyak belajar ya. Setuju ya? Setuju. Mau belajar? Mau pinter? Siapa yang mau cita-citanya jadi presiden? Wih,
Banyak. Nanti milihnya gimana kalau banyak ya? Yang mau jadi dokter mana? Yang mau jadi dokter? Oh, yang di belakang jadi dokter. Luar biasa. Oke ya. Yang mau jadi petani mana? Ih, nggak ada yang mau jadi petani. Sudah tiada sawah. Kenapa nggak mau jadi petani? Petani itu mulia loh. Kita makan pakai nasi dari siapa coba? Petani. Kalau nggak ada yang mau jadi petani gimana? Gak tahu ya. Oke ya. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Sulaiman dulu. Oke. Terima kasih. Oke, kembali saya ke Bapak Haji Ahmad Taufik ya, selaku pengurus yayasan Pak ya. Boleh Pak digunakan mic-nya. Bapak kalau boleh cerita ini yayasan ini berdiri sejak kapan nih Pak? Yayasan ini berdiri sekitar tahun 1985. 85, sudah banyak ya Pak ya, sudah lama juga, artinya sudah banyak meluluskan siswa-siswi ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke luar biasa. Ini kalau hari ini, kalau tahun ini sudah berapa banyak nih Pak siswa yang ada? Untuk madrasah, ini awalnya Iya, Bu ya. betul, Untuk oke. madrasah itu berdiri sejak tahun 85, tahun 1985, jadi mungkin pas saya lahir Bu ya. Oke betul. Iya, masih lahir, baru lahir, madrasah sudah berdiri. Dulu belum namanya yayasan, tapi masih ikatan. Jadi Ikatan, oke. ikatan atau hiria, namanya ikatan keluarga atau hiriah. Oke. Jadi orang Bantenan itu dulu namanya atau hiriah, makanya madrasah dan TPK-nya namanya atau hiriah. Oke, Nah betul. kemudian sekitar tahun 2015-an insya Allah akhirnya segitu dijadikanlah yayasan. Oke. Jadi yayasan atau hiriah Cirebon terjadi atau ada itu sejak tahun 2015-an. Oke, jadi kalau lahirnya sudah lama ya Pak ya, Iya, hanya sudah lama. dikukuhkannya menjadi yayasan itu 2015 ya, luar biasa ya. Artinya di situ banyak orang-orang hebat yang istiqomah ya Pak ya, yang tetap menjaga sampai dengan akhirnya sampai dengan hari Ya, ini. alhamdulillah, Oke. iya. Alhamdulillah. Nah kalau ini dari siswa-siswinya ini dari mana aja Pak, lingkungan mana aja Untuk Pak? siswa-siswi masih sekitar wilayah sini, ada yang dari Kaliwadas, kemudian dari Penosogan, kemudian dari Perbutulan juga ada, Oke. dan perumahan-perumahan yang wilayah sini juga banyak. Banyak ya Pak Iya, ya, ada oke. perumahan bunga PCL, perumahan dari Panorama udah banyak alhamdulillah. Sudah banyak. Kalau dari jumlahnya Pak, ada berapa nih Pak siswa-siswi yang sudah terdaftar nih? Kalau untuk jumlah siswa dan untuk madrasah sekitar 80 dan TPK-nya sekitar 70-an. Jadi sekitar 150 siswa. 150 siswa luar biasa ya, oke ya. Nah ini kalau sekolah MD Madrasah Diniyah itu berarti sore ya Pak ya? Iya, Berarti sore. artinya mereka gabungan dari beberapa SD? Iya. Oke, itu gabungan. Nah kalau untuk metodenya sendiri Pak, metode pengajarannya seperti apa Pak? Untuk metode khusus di madrasah atau hiriah itu metodenya masih semi pesantren. Semi pesantren, Iya, jadi oke. untuk kurikulum depak juga dipakai Betul? dan kurikulum pesantren juga dipakai ya, seperti contohnya anak-anak hafal nadzoman akidatul awam. Itu Iya. di antara nadzoman wajib dan insya Allah nanti pas akhirus sanah mereka-mereka yang hafal nanti akan tampil di acara akhirus sanah madrasah. Oh luar biasa ya, boleh tepuk tangannya dong. Oke, tadi sudah disampaikan ya Pak Soleh bahwasanya memang programnya mengacu kepada program dari dinas dan juga digabungkan dari metode pesantren ya. Oke, tapi mereka semuanya pulang ya Pak ya, tidak ada yang bermukim. Iya, semuanya pulang. Semuanya Nggak pulang ada, ya. nggak. Oke, jadi memang tadi programnya, nah ini nih selama bulan Ramadan ini program apa aja nih Pak yang nanti akan digalakan Pak? Untuk bulan Ramadan insya Allah kalau tadarus insya Allah pasti ada ya. Dan juga menghafalkan atau persiapan untuk pementasan nanti setelah lebaran anak-anak akhirus sanah. Akhir usananya Ya, setelah jadi lebaran selama ya, oke. bulan Ramadan anak-anak tetap belajar, ya belajarnya mungkin tidak belajar kegiatan belajar mengajar, Oke. namun lebih fokus ke acara
ngaji atau tadarus Betul. dengan latihan untuk pementasan akhirus sana. Oke, jadi tetap masuk sekolah, hanya saja mungkin untuk KBM-nya tidak terlalu full, Iya. jadi lebih kepada tadarus ya kegiatannya begitu ya Pak ya? Ya, begitu. Oke, luar biasa nih Pak nih. Nah ini Pak, kalau tadi kita bicara program lalu juga selama Ramadan itu apa saja, tapi setiap hari mereka masuk sekolah atau ada liburnya dulu Pak biasanya di awal Ramadan atau gimana? Untuk awal Ramadan insya Allah nanti liburnya anak-anak sekalian pengumuman ya anak-anak ya. Oke, selain pengumuman. Itu liburnya Betul. insya Allah hari Rabu libur karena mungkin persiapan taraweh. Jadi anak-anak pokoknya kalian semua harus taraweh. Kemudian besoknya puasa, nanti hari Senin mulai berangkat seperti biasa. Jadi Oke, ya. untuk Ramadan tolong jangan malas-malasan dengan alasan lagi puasa. Paham anak-anak ya? Paham. Pasti yang diinget waktu liburnya aja nih ya. Jadi tadi liburnya hari apa katanya? Rabu, tuh kan inget Pak kalau libur tuh inget anak-anak tuh. Pasti inget, malah seneng. Pasti inget malah seneng ya. Oke, iya Pak ya. Jadi memang programnya selama bulan Ramadan itu tadarus gitu ya Pak ya. Nah, yang biasanya selain tadarus apa lagi Pak program-programnya Pak? Biasanya sih ada belajar kitab kuning, biasanya sih ada. Ada ya Iya. metodenya ya begitu ya. Nah, untuk tenaga pengajar sendiri dari mana aja Pak? Untuk tenaga pengajar masih dari Blok Bantenan semuanya ya mayoritas Betul. juga alumni madrasah atau hiriyah. Oke. Jadi mereka yang tidak sibuk, khususnya yang dari pesantren atau kuliah biasanya mengabdi di sini. Mengabdi Jadi ya. regenerasi akan selalu ada gitu. Oke betul ya, siap. Jadi memang tadi ya, kalau selama bulan suci Ramadan mereka tetap masuk seperti biasa, hanya saja mungkin KBM-nya dikurangi ya Pak ya. Iya. Jadi lebih kepada tadarus dan juga kegiatan-kegiatan Islami lainnya, mungkin persiapan dari akhir sana tadi ya Pak Iya, ya. begitu. Oke, nah ini Pak, kalau dari tadi kan disampaikan juga bahwa untuk siswa-siswinya dari sekitar wilayah Sumber saja ya Pak ya. Oke, nah ini biasanya tergabung dari beberapa SD atau gimana Pak? Ini tergabung dari beberapa SD. Soalnya ada yang di SD-nya keluarnya Pak Hakim juga ada. Ada yang juga di ya, SD oke. Al-Ikhlas ya. SD Oke. Kaliwadas, kemudian SD Sumber, Betul. SD Tukmudal, dari SD Pesalakan juga ada, dari MI Al-Wasliyah juga ada. Juga banyak ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, berarti memang sudah banyak juga dikenal ya di masyarakat Iya, Kabupaten Sumber alhamdulillah. ya, luar biasa ya. Oke, Bapak kita jeda dulu ya Pak ya. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di Gelora Cinta Rasul. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Oke ya. Tadi Pak Muhammad Soleh menjelaskan bahwasanya selama bulan suci Ramadan itu kegiatan tetap berjalan, Iya. hanya KBM-nya dikurangi ya Pak ya. Iya, seperti Nah itu. untuk jam masuknya gimana nih Pak nih, jam masuk sekolahnya? Untuk jam masuk kayaknya seperti biasa, jam Seperti 2, biasa, iya, betul. jam 2. Paling juga nanti pulangnya lebih awal. Lebih awal ya Pak Iya. ya, oke. Nah kalau tadi ya kita tergabung dari beberapa SD, mereka berarti saling mengenal ya Pak ya satu Iya, sama sudah saling lain ya, mengenal. oke ya. Ini usia dari usia berapa aja Pak? Usianya dari 9 tahun sampai 12 tahun. Jadi dari mulai SD kelas 3 sampai SD kelas 6. Kalau di Oke, formalnya. oke. Jadi Iya. kalau M Madrasah Diniyah itu hanya dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Iya, 6. Anak SD yang kelas 1 belum boleh masuk ya Pak ya? Itu masuk nanti ke TPK-nya. Oh Iya, TPK-nya, ke oh beda TPK-nya. lagi programnya Iya. ya? Oke, kenapa tuh Pak? Kenapa anak yang dipisahkan, sementara kalau di umum di SD digabungkan gitu Pak? Ya dulu sih waktu dulu masih 6 tahun ya. Cuma mungkin karena ada pembaruan peraturan dari pemerintah. Oke, Makanya untuk betul. siswa madrasah itu di usia kelas 3 SD. Nah untuk anak kelas 1 dengan kelas 2-nya masuknya ke TPK-nya. Oh TPK-nya, jadi Iya. karena ada peraturan pemerintah itu ya Pak ya, Iya. tentang usia tadi ya, oke. Saya pikir karena memang ada pembelajaran yang hanya boleh diikuti oleh anak usia kelas 3 SD, tapi tidak ya, karena Enggak, ada iya. aturan itu ya Pak ya. Oke ini luar biasa sekali ya Pak ya, ini kalau jumlah pengajarnya ada berapa Pak? Jumlah guru pengajar? untuk madrasah dan TPK ada 15 guru. Oh luar biasa ya, 15 guru ya. Iya. Itu ustazahnya ya Pak Iya, ya? 15, ada Oke 15. luar biasa, oke. Oke pemirsa ini luar biasa sekali, ini dari MD At-Tahiriyah yang tepatnya di Kebantenan ya. Blok Bantenan ya, Blok Bantenan Kecamatan Kaliwadas.
Kelurahan Kaliwadas ya, oke ya. Ini luar biasa sekali bahwasanya ada siswanya tadi juga sudah banyak jumlah siswanya dan ternyata ini gabungan dari beberapa SD yang memang tergabung menjadi satu ya. Oke sehingga nah ini Pak, apa sih yang membuat masyarakat dan orang tua begitu yakin dan percaya ya menitipkan anak-anaknya di MD atau Hiriah ini Pak? Ya mungkin dari letak juga ya dekat, karena mungkin karena di sini kan kebanyakannya lulusannya ke pesantren. Oke, Jadi mungkin betul. karena di sini sudah ada dasar ilmu pesantrennya, akhirnya mungkin mereka percaya menitipkan ke sini. Oke, Karena yang betul. sudah-sudah anak-anak pesantren merasa, oh sudah ada di madrasah. Oh pernah karena diajarin agamanya. dulu di Iya, sana gitu iya, ya. Jadi tinggal Oke. melanjutkan saja. Oke gitu. luar biasa ya. Artinya memang anak-anak di sini itu sudah disiapkan ya Pak ya. Iya, seperti Disiapkan untuk melanjutkan ke pesantren. Jadi mereka Iya. tidak merasa kesulitan ketika mereka harus masuk ke pesantren gitu ya Iya. Pak ya. Oke jadi memang itu pendidikan yang membuat MD atau Hiriah ini menjadi nilai plus gitu ya Pak ya. Iya, Oh, luar biasa. Mungkin Bapak ada harapan pesannya untuk anak-anak juga dan pemirsa RCTV Pak. Harapannya apa atau pesannya apa silahkan Pak disampaikan Pak. Untuk anak-anak, ya pesan Bapak sih ya pertama ingat jangan tinggal sholat ya. Apalagi nanti puasa, lemes jangan alasan tidak sholat. Tadarus Quran juga dan ingat bantu orang tua menyiapkan segala sesuatunya. Siap ya anak-anak ya? Siap ya, siap ya. Puasanya nggak boleh lemes ya. Tadi kata Pak Ustadznya nggak boleh lemes, nggak boleh pura-pura lemes. Nantinya nggak mau bantu-bantu gitu ya Pak Ustadz ya. Iya seperti itu. Oke ya. Tapi saya percaya ya dengan ilmu yang sudah didapatkan anak-anak ini, artinya mereka sudah punya bekal ya Pak ya. Oke luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Muhammad Soleh selaku Kepala Sekolah. Oke baik pemirsa, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Jangan kemana-mana. Oke baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Oke, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana program dari Madrasah Diniyah atau Hiriah itu melahirkan banyak sekali peserta didik yang sudah siap pakai untuk ke pesantren ya Pak ya. Jadi begitu banyaknya dan begitu hebatnya sehingga banyak sekali wali murid yang begitu percaya sehingga MD atau Hiriah lahir besar dari berbagai sekolah yang ada di wilayah Sumber ya. Oke tadi dijelaskan oleh Pak Muhammad Soleh selaku Kepala Sekolah dari MD atau Hiriah. Nah pemirsa sesaat lagi kita akan menyaksikan dan mendengarkan tausiah dari ini Ustadz yang luar biasa ini ya. Oke, dari Bapak Haji Ahmad Taufik selaku pengurus yayasan. Mungkin Bapak silakan disapa dulu anak-anaknya, disapa dulu pemirsanya Pak untuk bisa memberikan tausiahnya Pak. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pemirsa RCTV yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah puji syukur kula kabeh ning Gusti Allah. Ning awan kien kula kabeh alhamdulillah sehat, waras. Lan alhamdulillah maning pada doyan mangan nggih. Mangan doyan apa bedoyan tapi ajak lalen pada be kudu doyan deres Quran doyan wiridan doyan sekolah doyan apa maning ngaji doyan ngerti doyan niki seneng jadi aja sampai kula kabeh senenge hanya doyan mangan doyan nginum tapi ngaji beli doyan deres beli doyan ibadah bidoyan iku arane beli jejeg lamun timbangan gojlek bahasa Jawa. Jadi kira-kira antarane lamun bahasa ringkese antara jasmani dan rohani iku kudu diisi kabeh supaya awak kita tetap. Kedua kalinya sholawat serta salam kula tercurahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya yang ada di sini dan pemirsa RCTV mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Taufik selaku pengurus yayasan yang telah memberikan tausiahnya. Tadi ya, kalau kita bicara gelora cinta Rasul, tadi kata Pak Ustadz, katanya kita harus meniru apa? Meniru keteladanan Nabi Muhammad, tingkah lakunya Nabi Muhammad. Tadi apa katanya tidak boleh sombong, tidak boleh takabur ya. Tadi kata Pak Ustadznya katanya setiap kita melangkah, setiap kita melihat, setiap kita bergerak harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Kita pengen tahu nih ya, gimana caranya Ustadz? Kita pengen tahu nih, kita kalau mau ngomong akhlaknya pengen kayak Nabi. Kita kalau mau melihat pengen kayak Nabi, harus seperti apa coba tadi katanya? Harus belajar. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, tidak banyak bertanya kepada guru kita, tidak bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita tidak akan pernah tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak hebat, mulai sekarang belajar terus ya. Setuju? Setuju? Saya boleh minta tepuk tangannya dong untuk MD At-Tahiriyah. Baik, terima kasih anak-anak soleh-soleha. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini juga ada tokoh muda, terima kasih juga Pak. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tidak hanya menjadi sebuah tontonan ya di televisi, tapi juga bisa menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Terima kasih, sehat selalu Pak. Mangga. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi gelora cinta Rasul di MD At-Tahiriyah. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti berbuat salah, karena memang manusia itu diciptakan sebagai tempat bagi kesalahan. Namun Islam datang kepada kita untuk memuliakan jiwa manusia dan akhlak manusia, dan membersihkan manusia dari setiap kesalahan yang dilakukan. Puasa Ramadan oleh baginda Rasulullah SAW disebutkan sebagai benteng bagi manusia. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Benteng untuk apa? Benteng untuk kita sebagai manusia yang senantiasa berbuat salah, untuk bisa terlindung dari dorongan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Untuk kita bisa membentengi diri dari perbuatan yang salah. Saudara sekalian, dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita melatih diri kita dengan banyak hal. Kita melatih diri kita untuk menahan dari hawa nafsu yang buruk, dan bahkan kita melatih diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makan dan minum pada siang hari. Semua itu adalah bagian dari cara Allah, dari cara Islam untuk membentengi diri kita dari perbuatan salah. Sehingga orang yang sukses dalam menjalankan ibadah suci Ramadan adalah orang yang kemudian mampu membentengi dirinya sekuat tenaga dari melakukan perbuatan salah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadikan diri kita kuat untuk senantiasa memperbanyak kebaikan, dan menjadikan diri kita kuat untuk tidak melakukan perbuatan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.